Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin presentasikan hasil DFD level di aplikasi budgeting kami. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan untuk yang DFD level 0 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nelson. Ya, dengan saya Nelson, DFD level 0 ini itu mempunyai sistem utama yaitu sistem budgeting iklan. Nah, entitas luarnya itu ada admin dan user. Nah, fokusnya itu di sini itu hanya pada alur data masuk dan keluar tanpa detail proses internal. Nah, entitas yang terlibat itu ada dua. Yang pertama ada admin. Admin berperan sebagai pengelola sistem, menginput dan mengelola data campaign, anggaran budget, lalu menerima output berupa laporan dan monitoring budget. Nah, selanjutnya itu ada user. User itu berperan sebagai pengguna operasional, menginput realisasi biaya, pengeluaran aktual, dan juga menerima informasi campaign dan sisa budget. Nah, proses utama sistem itu tuh semua data diproses oleh satu proses besar, yaitu di sistem budgeting iklan. Sistem ini tuh bertugas mengelola data dari admin, mengelola data dari user, menghitung sisa anggaran, dan juga menyediakan laporan dan informasi. Nah, alur data itu dari admin ke sistem. Mereka itu bakal input dan kelola campaign dan juga budget. Admin itu bakal memasukkan data awalnya. Nah, dari sistem ke admin, itu ada laporan dan monitoring. Sistem memberikan hasil analisis dan status budget. Dari user ke sistem, itu ada input realisasi biaya. User memasukkan pengeluaran aktual. Nah, dari sistem ke user, informasi campaign dan sisa budget. User bisa melihat status penggunaan dana. Mungkin segitu aja dari saya penjelasan DFD level 0-nya. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan DFD level 1 oleh rekan saya, yaitu bernama. Oke, di sini dengan saya sendiri, Ervin. Saya akan menjelaskan yang untuk DFD level 1. Nah, di level 1 ini kita lebih kelihatan banyak, jadi lebih diuraikan lagi menjadi beberapa proses bagian. Tetap dua entitas utama, yaitu ada role admin dan user. Nah, kemudian admin ini berperan sebagai input campaign. Nah, tugasnya admin mengakses data campaign seperti nama, platform, durasi, dan lain-lain. Kemudian akan masuk ke database campaign. Nah, si database campaign ini bisa keluar tuh, ada kelola budget harian. Kemudian budget hariannya itu bisa masuk lagi ke database campaign-nya. Dan si database campaign itu nanti bisa menampilkan output, yaitu hitung sisa budget. Nah, dari sisa budget itu akan mengarah ke tampilan laporan yang akan nanti ada tampilan mockupnya. Kemudian tampilan laporan ini bisa dilihat oleh user juga untuk mengetahui beberapa sisa budget atau total budget yang sudah di-spend daily-nya. Kemudian ke user. Si user ini tugasnya hanya untuk input realisasi biaya. Tentunya juga harus melihat biaya yang tersedia. Kemudian biaya tersebut akan masuk ke database realisasi biaya yang akan output untuk menghitung sisa budget lagi. Dan tampilan laporannya sesudah dihitung sisanya itu bisa kembali lagi ke admin setelah input realisasi biaya. Sekian. Kemudian untuk gambarannya akan dijelaskan oleh rekan saya Tristan di mockup detailnya. Perkenalkan, nama saya Tristan. Di sini saya akan menjelaskan mockup dari aplikasi campaign ini. Jadi di sini kita udah membuat beberapa layer, beberapa frame. Kita bahas dari login dulu. Untuk login, kita nanti ada menggunakan dua opsi admin dan juga opsi pengguna atau user. Dari masing-masing pengguna ini, dari masing-masing opsi ini, dia nanti akan menampilkan dashboard
dan juga fitur-fitur yang berbeda. Nah, untuk admin sendiri, dia nanti bisa menambahkan campaign, membuat campaign, lalu menentukan total budget dari si campaign ini serta melihat laporan dari keseluruhannya. Contohnya di sini sudah ada mockup membuat campaign. Nanti fitur ini akan hanya ada di pengguna yang berorientasi sebagai admin. Nah, di sini ini nanti fitur yang akan ada jika akunnya masuk sebagai pengguna. Karena di sini pengguna bisa mencari campaign yang diinginkan, tanggalnya, lalu menentukan jumlah pengeluaran hariannya. Pengguna juga bisa melihat status dan juga sisa anggaran yang tersedia. Nah, lalu di sini ada laporan. Nanti di sini ini juga termasuk fitur dari admin, di mana admin dapat melihat riwayat transaksi, total anggaran, serta laporan-laporan lainnya yang akan masuk ke admin nanti. Kita baru membuat 3 frame seperti ini, sisanya belum kami buat, nanti paling direvisi lagi. Ya, intinya di admin nanti itu akan ada fitur menambahkan campaign, menentukan total budget, sama melihat laporan secara keseluruhan. Sedangkan di user nanti dia akan bisa memilih campaign, menginput realisasi biayanya, lalu melihat sisa budget dari si user tersebut. Mungkin itu penjelasan dari mockup yang sudah kita buat. Boleh lanjut, Mas Ervin? Oke, mungkin dari kelompok kami sekian. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.